Kasakusuk, katanya LPG ini untuk mengalihkan isu atau perintah dari Solo. Solo ini berarti ya kira-kira Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya kan? Itu kira-kira tanggapannya seperti apa? Gini. Ini kan macam-macam orang kalau menafsirkan ini. Gini, yang menafsirkan itu kan adalah ya kita harus open aja ya, bahwa orang-orang yang memang ingin membuat negara ini tidak tenang sehingga mereka terus memproduksi isu. Ya, yang memproduksi isu itu siapa? Ya, orang-orang yang memang anti terhadap negara ini, orang-orang kalah, dan orang-orang yang sakit hati kan. Karena tujuannya hanya ingin membuat gonjang-ganjing kan, tidak ingin gaduh. Ada satu hari informasinya tenang gitu, nggak mau kan? Karena memang ada tujuan-tujuan mereka kan nggak mungkin nggak ada tujuan. Ini logika aja ya, logika. Pak Jokowi ya ketika dia berkuasa, dia tidak melakukan itu. Ya. Okay. Bagaimana ceritanya? Ya, ketika dia tidak berkuasa, dia punya kewenangan, power untuk mengalihkan isu itu melebihi dari ketika dia punya kekuasaan. Ikan nggak masuk akal logikanya. Jadi ketika mereka menciptakan isu itu saya kadang-kadang bingung ini logikanya kemana ya. Tapi ya biarin aja kan, karena ya memang itu cara mereka untuk melampiaskan ketidaksukaan terhadap negara ini. Tapi seolah-olah netizen itu terhasut gitu loh. Kira-kira ada ini enggak Bang untuk netizen ini? Ya sebenarnya gini nih, kita harus pahami bahwa netizen ini zaman sekarang ini bukan real netizen ya. Ya sekarang ini ada yang namanya rental komentar. Ya, ini rental komentar. Bukan rental mobil ini, rental komentar. Ini rental komentar karena ini menjadi bisnis, ya menjadi menjadi pekerjaan, ya. Sekarang ini menjadi pekerjaan. Makanya kita harus luruskan dulu nih. Kan orang bisa bilang kan buzzer. Buzzer itu adalah orang yang menggunakan media sosial dan orang yang memproduksi konten di media sosial. Itu adalah buzzer. Ya, ngebas, ya. Artinya siapa? Siapapun di negara ini yang menggunakan media sosial dan mengupload ya di media sosial itu adalah buzzer. Siapapun, masyarakat biasa, pejabat, presiden, kalau dia memposting sesuatu di media sosial, memberikan informasi itulah buzzer, ngebas. Yang membedakan dengan rental komentar tadi. Ada buzzer, ya. Ada orang buzzer yang memang ingin memberikan pendidikan politik, ya, dan atau ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap suatu kejadian. Ada juga memang orang yang kerja sebagai rental buzzer, ya, artinya mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan keinginan yang bayar, ya. Makanya saya bilang, kalau saya ingin dipuja-puji di media sosial, ya saya beli aja paket gitu kan, paket 1 hari gitu kan, rental buzzer, ya sudah gitu kan. Jadi sudah tidak murni, media sosial kita sudah tidak murni. Beda dengan 15 tahun lalu ya, di mana masih murni masih murni memang orang-orang yang menggunakan media sosial itu ya untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu kan. Dan lihat aja sekarang gitu kan, bahkan media sosial ini dipergunakan oleh public figure ya. Ketika mereka ngepost sesuatu kan mereka dibayar. Itu adalah bagian dari rental komentar. Jadi mereka itu adalah orang-orang termasuk selebriti kan, ketika di endorse ya mereka menjadi bagian dari rental komentar. Mereka menyampaikan sesuatu bukan karena pendapat mereka, tapi karena pendapat yang bayar kan. Itulah membedakannya. Nah, ada saran nggak buat netizen atau pengguna media sosial yang
agar mempercayai mana nih yang tepat untuk dipercayai? Kalau yang untuk mempercayai dan tidak mempercayai itu makanya membedakan hanya dari lihatlah postingan seseorang itu memiliki data, memiliki data fakta ya. Terus ada pendidikan politiknya misalnya gitu kan. Ya itu sesuatu yang memang benar-benar real pengungkapan dari seseorang. Tapi kalau sudah ujaran kebencian, sudah menyebarkan hoax, yaitu 99% adalah rental komentar. Jadi nggak perlu lagi kita untuk melihat membedakannya, ya tinggal lihat kalau dia hoax ya itu rental komentar. Makanya saya pengguna media sosial juga kan, ketika yang seperti itu ya saya tidak begitu menanggapi. Saya menanggapi sesuatu yang nyata, yang cerdas, yang memang bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Itu aja.